Dia tidak itu malah bergabung membocorkan. Ya. Kelimanya, kencing iblis itu sendiri. Kencing iblis ya, yang kelima. Keenam dan ketujuh. Keenam. Apa Anda ingin tahu? Saya tidak mau membocorkan. Ya harus dibocorkan. Ya karena sekarang jadi produk anggur hitam, kolesom, buah apa sih dadi eda gedek. Kan mau kamu eda gedek. Lah iya ngombe karo eda gedek. Kayak gitu kan. Kamu membuka alam 7, nanti saya akan juga membuka alam 7. Sudah berapa? 5? 5, tinggal 6 dan 7. Yang 6. Iya. Kami itu mengharap kambing, tapi tidak. Kambing enggak mau, enggak bisa lah ya. Bisa, karena itu adalah makanan sana juga. Iya, makanan sana dan sudah iyalah pengembalanya semuanya adalah para nabi, para rasul adalah pengembala kambing. Tidak bisa. Kambing itu nenek moyangnya kambing adalah sentuhannya nubuah. Tidak bisa, maka mengambil celeng. Apa? Celeng sama babi sama. Udah tak dulu disebutkan kok. Apa? Celeng. Iya celeng. Memang temen kok. Rahasia. Rahasia produk lah ya. Yang ke-7 tinggalan gorila. Ya. Bukan monyet kecil. Oh, monyet kecil. Gorila. Iya, jadi memang minum jadi rasanya hilang isine. Kekuatannya. Ketune kuat. Gagah. Terus kalau monyet kan ya wakuk seperti itu. Terus ngompreng bae kayak dene kewan apa mau sing pegawane ngomceh bae gagak ya. Wis pokoke dadi perwatakan 6 watak lah ya masuk ke 7. Lah 7-nya kan jago nggak mau. Jago nggak mau memang. Lah ya berarti kan perwatakan 6 saja. Perwatakan 6 masuk kepada pemabuk mengonsumsi anggur itu. Nek buah anggur sih ya biasa, tapi kalau diolah menjadi fermentasi di daun sulingan dan seterusnya akan ada pencukaan, berubahlah ya, maka diminum menjadi eda gedek. Berarti setelah mengejak ular mau, terus mengejak rumput ndak mau, semuanya ndak mau, anggur dipaksa mau. Jadi bagaimana manusia tahu itu alam kasih sayang, tahu itu alam kepemilikan, tahu alam kesandaran, kalau sudah bisa buka alam pertama yaitu alhamdulillah. Nah, kamu membuka 7 tadi loh, apa aku salah kalau membuka? Untuk Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak bisa kita rasakan kalau kita itu sedikit salah, banyak salah, rusak salah, bojo elek salah, bojo ayu salah, kan ini gitu. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, maka bisa membuka ayat yang kedua ataupun dimensi yang kedua. Anda tahmid saja tidak punya, apalagi ini, makanya semua salah. Yang mau terus ular setelah diajak marah enggak kayak marahnya si tuan kamu dan kamu. Karena ular itu nyaman, bersayap, mengindam. Marah enggak? Setelah diturunkan sini terus nerima enggak? Menerima. Oh, menerima. Berarti enggak punya teman. Ya memang kami enggak punya teman. Selain bangsa kami punya teman. Berarti manusia bukan teman kamu lah ya? Harus menjadi teman. Tapi kami tidak mau menjadi teman Anda. Tapi manusia harus menjadi teman saya, tapi saya tidak mau menjadi teman Anda. Itu sudah titik portal yang pertama. Portal yang pertama berhenti. Manusia harus jadi teman saya, tapi saya tidak akan menjadi teman Anda. Itu satu. Tidak jadi apapun bagi Sang Pencipta lah ya.
mau pencipta didurhakai, mau pencipta dikagumi, itu bagi sang pencipta ndak pateken nyong. Kalau ndak pateken, kalau ndak seperti itu, mengapa kami diciptakan? Itu pertanyaan yang saya akan tanyakan nanti. Kalau alam semesta ini sudah hancur, kami bertanya, mengapa kami diciptakan? Berarti ngucap padu karo. Ya harus. Harus. Sebab apa itu adalah kewenangan dan izin kami. Padu. Ya. Maka saya akan. Mengapa kami diciptakan kalau hanya dibuat seperti ini? Itu jelas saya akan bertanyakan. Ya makanya nantinya. Kami dipesankan dalam itu wala yalumanna illa nafsa. Janganlah kalau saya kena dapat sedikit karena saya memang pekerjaannya itu malas, tidur, makan, tidur sehingga tidak dapat banyak. Terus menyalahkan Mawi Gusti Allah tidak memberi saya banyak. Berarti kamu harus menyalahkan diri kamu walaupun secara hakikinya adalah baik buruknya dari saya lemah. Salah. Harusnya lemahnya manusia harusnya mengapa saya tidak diberi kenikmatan yang katanya kamu maha pemberi kenikmatan. Karena manusia itu banyak sekali diberi kemenangan yang luar biasa. Seharusnya kamu mengatakan, iya sudah saya katakan kayak gitu. Manusia kumpul jadi satu, jin kumpul jadi satu pada tempat yang satu dan di tempat tertinggi minta ke Allah kenikmatan masing-masing dan Allah memberinya setiap. Ini kamu minta apa? Diwai itu. Allah jawab lagi, semua saya kasih, tapi tidak mengurangi sedikit pun dari saya. Secuil saja saya gambarkan seperti hanya jarum yang saya masukkan ke samudra, lalu saya angkat lagi. Dapat apa ini? Kayak gitu, udah dijawab sama Allah. Kayak gitu jawabannya. Salah lagi? Salah. Aduh, salah. Jelas salah. Yang benar ini buat saya semua gitu. Ya nanti Allahnya banyak, Kang. Allahnya banyak. Satu. Allahnya banyak. Kalau seperti itu manusia benar kalau seperti itu. Kalau Allahnya banyak benar manusia. Allahnya banyak. Benar. Benar itu teman ya. Jadi di portalnya adalah untuk jaluk orang diwai-wai berarti itu benar. Seharusnya kayak gitu. Ya harus. Tapi mengajak rumput, saya makan rumput saya ajak enggak mau, bagaimana nanti kami manusia? Manusia kan di pemakan rumput, di pemakan daging. Si rumput, kamu harus menyalahkan si rumput. Rumputnya salah ya. Kamu itu diciptakan untuk dimakan saya, harus seperti itu. Kamu salah kalau tidak mau dimakan saya, salah seperti itu. Dimakannya mau, tapi dicap Allah banyak enggak mau di rumput. Ya salah. Si salahnya si rumputnya apa sih? Si manusianya. Rumputnya enggak salah, si manusianya yang. Tapi kalau Anda sudah mengatakan kalau banyak di tempat saya, maka saya tertawa. Walaupun kosong-kosong seperti ini. Iya. Enak lah. Iya. Cuman ini juga kosong tapi enak nah. Berarti saya juga enak. Tapi memang harus kosong. Kopi itu harus kosong. Sehingga dengan kosong enak. Maka kamu enak bagi saya. Ya. Iya. Tapi saya tidak mau jadi enak bagi Anda. Tapi Anda yang jadi enak bagi saya. Kok kamu enak bagi saya? Iya kan? Saya enak bagi kamu. Iya. Tapi saya tidak mau enak. Loh kok orang gelem? Tidak mau. Tidak mau. Gosong itu enak. Contoh kopi itu harus gosong. Dan enak. Dan kamu enak bagi saya. Saya enak bagi Anda. Iya, enak. Anda tidak enak bagi saya. Malah saya jadi nggak enak bagi kamu. Iya. Nggak enaknya gimana? Karena menikmati kamu kayak gitu. Iya. Saya tidak mau dinikmati. Dan ini semua kamu saya nikmati.
Kamu ngomong kayak gini, kamu saya nikmati, memang saya nikmati. Supaya kami paham pembedanya yang jelas-jelas, mubinnya itu jelas sekali di letak posisi ini. Enak bagi kami untuk, oh jelas sekali. Enak dalam Anda Enak. mengetahui saya, itu dia bisa. Tidak enak bagi saya. Nggak enak lah saya bagi Anda lah ya. Ya saya nikmati saja keenakan inilah. Walaupun kami tidak enak bagi Anda, kami bersyukur karena tidak dienaki oleh kamu. Ayo, Anda tidak enak dengan saya? Nggak. Alhamdulillah kan. Manusia harus merasakan nikmat kepada nikmat kami, tapi kami tidak mau menikmati manusia. Loh, Diharapkan, tapi manusia tidak akan mau. Jadi itu jelas. ya Salah, saya itu juga salahnya sana. Saya mau. Benar kamu mau. Kamu nikmat bagi saya. Kan kayak gitu. Nikmat dalam segi apa? Katanya kamu mau menikmati manusia dan Kalau hanya untuk mencari kesalahan saya, itu adalah nikmat bagimu, saya tidak mau. Tapi kalau kamu mau menikmati saya adalah untuk menentang kepada Tuhan, itu mau saya. Jelas, kamu kita kan bersama-sama. kepengen menikmati manusia ya. Ya. Saya kasih. Sejak kapan Anda kepengen jadi manusia? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena kami diciptakan lebih mulia dan lebih tinggi. Nah, ya itu makanya karena kamu itu tidak pernah ada kepengen jadi manusia, maka Anda saya nikmati. Itu kan kamu udah pengen jadi manusia. Tapi setelah Anda menikmati, Anda kembalikan kepada saya lagi kan? Loh, itu sudah pasti. Sudah jelas-jelas kayak gini kok. Sudah jelas. Pembedanya itu sudah jelas sekali. Semua salah, semua salah. Ya, semua salah. Sampai tatkala menyalahkan satu orang, bisa satu kampung salah semua. Itu ada memang kami manusia yang kalau marah ke A, siapa yang di depan saya marahi juga. Karena temperamental ini, marah ke ini ya semuanya kan kena salah. Itulah saya. Nah, iya, itu artinya orang itu menikmati kamu kan. Ya. Terus orang itu kamu nikmati enggak? Enggak mau. Dia syukur gelem ngono. Kuncinya, tapi dia menikmati saya tidak mau menikmati manusia. Ya alhamdulillah kalau Anda memang seperti itu. Alhamdulillah kalau kamu enggak mau menikmati manusia. Artinya manusia ini nanti juga saya enggak akan menyiksa kamu manusia. Kalau kayak gitu, jelas itu salah juga kalau saya. Kalau seperti itu tidak manusia tidak mau karena saya mintai pertanggungjawabannya di dunia ini. Nah dulu ini kesalahan. Ini jelas kesalahan. Kalau manusia diciptakan tidak mau diadili dan semua dia masuk kesalahan saya, berarti Tuhan juga salah diciptakan. Buat apa dia ciptakan seperti kami diciptakan untuk tidak diadili nantinya? Itu adalah kesalahan yang luar biasa. Dan ini akan menjadi banding bagi saya kesananya nanti. Ini sudah jelas. Ada diangel kamu berarti ya. Iya. Teman saretan. Ya kayak gitu ya. Tapi ya kamu udah mau menikmati orang yang temperamental ini kan ya? Tidak mau. Jadi ya manusia berbahagialah karena kamu tidak dinikmati oleh si bangsa kamu. Maka Allah pun tidak akan menyiksa manusia, melainkan Allah akan siapa yang nanti jatuh karena tidak hati-hati. Kamu yang kejedut karena kamu tidak fokus. Kayak gitu jawabannya saja. Iya. Salah. Salah. Kamu semua salah. Kaki kamu itu tergelilit karena kamu tidak fokus. Karena kamu dapat pengalaman tidak kamu pakai. Salah. Sudah jelas jatuh di situ, jatuh lagi. Kenapa? Itu Allah enggak. Karena Allah tidak akan mengatakan saya maha pendendam, saya maha penyiksaan. Enggak. Makanya di kalam setelah bersyukur baru tahulah siapakah si pengkasih dan penyayang itu. Tanpa diawali dengan
rasa matur nuwun, tidak akan bisa mengenal siapa sih, seperti Anda tidak akan pernah kenal dengan Sang Pencipta. Karena semuanya salah, semuanya salah. Anda pernah kenal di situ. Buat apa? Buat apa? Dikenal kalau dia selalu membuat kami tidak bisa menjalankan pekerjaan kami. Ya udah. Semua kena marah kamu. Matahari kena marah kamu. Semuanya kena marah kamu. Si ular kena marah kamu karena dia langsung merasa bersalah. Dan dicabut semuanya, tinggal sisa satu, yaitu diberi racun itu ya. Ya, itu sebenarnya tidak diberi, itu adalah sisa-sisa pimpinan kami di mulutnya. Jadi pimpinan kamu menggoda si ular itu masuk ke mulut. Iya, lewat mulut. Dan sisa bisa itu, bisa iblis seperti itu ya. 1 mili bisa membunuh 5 gajah. Ya. Itu salah enggak? Siapa? Kalau Allah menciptakan bisa itu. Tidak. Tidak ya. Tidak. Ini baru itu yang tidak, karena Tidak. ini berhubungan dengan pimpinan kamu Ya, ya. tidak salah. Kalau ini tidak salah. Berarti kalau saya ketemu ular, saya pentung, tak bunuh ke iblis, salah enggak? Saya enggak membunuh ularnya, tapi membunuh salah. Sisa-sisa iblis yang salah. Salah. Salah, itu kan ciptaan sana. Mengapa ada bunuh? Salah. Saya enggak membunuh kamu, ular. Kamu juga tersiksa menyimpan itu kan. Salah. Karena rasanya ular ada sisa itu, kepalanya itu kan di rongga-rongga otaknya kan, mempengaruhi otaknya. Dia juga sakit sehingga jadi fasek. Hewan fasek adalah ular. Jadi ular ada turuk ndase. Salah. Salahnya adalah menutup sisa iblis itulah ya, menurut kamu lah ya. Apa gimana? Jelas salah. Kamu membunuh ciptaannya kok. Saya juga karena kata itu deh. Boleh, kami boleh. Siapa yang membolehkan? Kami boleh membunuh. Siapa yang membolehkan? Ada ular, ada tikus, ada gagak, ada anjing gila. Boleh kita. Ada serangga-serangga berbisa, itu boleh kita matikan, karena bisa-bisa itu adalah sisa-sisa itu ya. Iya. Cuman kami tidak dibolehkan membunuh itu, dibakar itu tidak boleh. Cukup kamu saya selamatkan dari bisa yang menyakitkan itu. Salah. 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 Harusnya Anda tidak boleh seperti itu. Itu adalah tanda perjuangan pimpinan kami. Sejak kapan Anda menyalahkan manusia? Tadi menyalahkan Sang Pencipta. Sejak kapan Anda menyalahkan manusia? Sejak manusia lahir diciptakan, kami sudah menyalahkan. Menyalahkannya apa? Bu? Menyalahkan bagaimana manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi as itu hanya dalam dak itu selesai. Itu salah. Kami itu jutaan tahun, pimpinan kami itu tidak mampu, tapi manusianya terjun sampai itu salah. Itu salah semua. Ini selesai. Hebatnya ruh manusia kayak gitu. Jadi karena penolakan malaikat saja, malaikat dukung 9.000 tahun untuk 900 tahun untuk keliling aras. Manusianya bergerombol mengelilingi aras. Ada yang kotak gaduk mengeliling terus bisa. Jadi Anda ketemu kita yaitu di ngaras itu sudah pernah, dan ini sudah pernah dari dulu, dan diturunkan pun akhirnya ketemu kayak gitu. Berarti iblis yang beratusan tahun pun tidak pernah mampu mengelilingi ngaras ya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah mampu. Tapi manusia, selesai.
Selesai. Terus kami marah. Salah lah. Salah. Mengapa manusia diberi kesempatan seperti itu? Alhamdulillah supaya pertama. Ya udah, terima kasih ya. Laknatlah kepada kamu. Bukan Anda hak. sangat jujur. Kan kamu kosong, maka saya nikmati. Dari yang kosong itu saya nikmati. Wis. Kami manusia itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kenapa dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ila akhirih sampai ayat waladhdallin, itu adalah pemaknaan. Kita tidak akan bisa sabar tanpa Alhamdulillah dulu. Kita tidak akan mengenal Allah tanpa rasa syukur dulu. Padahal dengan rasa Alhamdulillah bisa mengenal Allah hanya jadi pengagum. Contohnya mengagumi hewan dari yang besar sampai yang termikron. Sampai hanya bisa dilihat dari kupnya saja. Luar biasa. Itu sudah masuk setelah kadar syukur ini kita Bismillah. Syukur ini ya dari Allah sih, jangan. Tapi kan Allah dalam khusus kalau kamu mendapatkan kebaikan bertahmidlah. Seandainya kebalikannya, jangan menyalahkan. Contoh tadi adalah selalu menyalahkan wala yalumanna ila nafsahu. Jadi kayak gitu. Jangan menyalahkan siapapun dan jangan menyalahkan channel manapun. Karena kita bukan korban channel siapapun. Salahkan diri sendiri. Dari kita menyalahkan diri sendiri, akhir justru mengenal Allah itu nggak akan, ya karena menyalahkan diri sendiri, kamu tidak salah. Karena kamu sadar dengan kesalahan, justru jadi tidak salah. Kan enak ya. Kita akan tahu alam rahmat, dimensi rahmat, pintu mawaddah warahmah. Itu setelah apapun yang dari Allah, kurang apa, ruhnya saja mengelilingi ngaras cukup cepat sekali. Malaikat sampai berapa ratus tahun baru kemput mengelilingi ngaras. Iblis belum pernah bisa mengelilingi ngaras, karena ngaras adalah makhluk Allah yang terbesar di antara makhluk-makhluk yang rusak. Ngaras tidak akan pernah mengalami kerusakan. Dilihat itu saja udah tidak pantas kalau kita itu tidak berterima kasih padanya Allah. Dari bersyukur akhirnya ke pintu dimensi lagi, yang artinya dari natural. Manusia naturalnya itu sudah hebat, naturalnya sudah hebat. Kenapa harus di supernaturalkan, supranaturalkan? Naturalnya saja sudah hebat, apalagi dinaturalisasi dengan ilmiah sih luar biasa. Apa itu sabar, apa itu tawakal, apa itu ridho, apa itu alam rahmat, apa itu alam. Ditaruhlah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru meneruskan Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau alhamdulillahnya ini dalam hadis kuncinya itu nek nampak apa ya tahmid. Orang pikir salahkan diri sendiri, maka dari menyalahkan diri sendiri Allah tidak akan menyalahkan. Akan ada kena itu yang saya harapkan supaya tidak sama dengan iblis dan sekutunya, selalu salah dan menyalahkan. Tidak akan pernah menyalahkan dirinya sendiri. Itu kita dapat banyak poin dan alhamdulillah kita bisa murojaah pada hadis qudsi yang dan ada nafek mabruknya dari hadis ini bersama-sama untuk belajar terus dan terus. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam syafi'i wal bitri wa adada kalimat rabbana ta'amatul baraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rahman. Ya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.